Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Kurikulum 1994 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Jenny Prasetya, dan teman saya, Vira Kusumawati, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Dr. H. Nana Sujana, kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Yang kedua, konsep kurikulum. Hamid Hasan tahun 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai suatu ide, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan kurikulum sebagai suatu hasil. Yang ketiga, pengertian kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 serta mengkombinasikan dengan kurikulum 1975 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum 1994, pendidikan dasar diwajibkan menjadi 9 tahun, yaitu SD dan SMP. Berdasarkan strukturnya, kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 1984 dengan tujuan pendekatan proses. Yang keempat, sejarah kurikulum 1994. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses. Kata Mujito menjelaskan, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga muatan lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Yang kelima, landasan yuridis kurikulum 1994. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060-U-1993. Yang keempat, TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 GBHN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Yang keenam, isi kurikulum 1994. Yang pertama, mencakup muatan nasional dan ditambah dengan muatan lokal sebagai wujud desentralisasi dalam sistem pendidikan. Yang kedua, menggunakan sistem catur wulan. Yang ketiga, mencakup 9 mata pelajaran. Yang ketujuh, ciri-ciri kurikulum 1994. Pembagian tahapan pelajaran
di sekolah dengan sistem catur wulan. Kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populasi. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Kemudian pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Dan yang terakhir, pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Kemudian yang kedelapan adalah kelebihan kurikulum 1994. Yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang ketiga, kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan activate learning atau pembelajaran aktif. Yang keempat, struktur horizontal termasuk ke dalam separated subject atau terpisah. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum di sekolah yang merupakan sistem catur wulan. Yang keenam, menganut konsep akademis karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat perennialisme. Yang kesembilan, kekurangan kurikulum 1994. Aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat dan banyak. Konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi pada setiap mata pelajaran. Materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran dengan hanya menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran di kelas. Metode yang digunakan untuk mengajar oleh guru di kelas cenderung monoton, yaitu hanya menggunakan metode ceramah saja dan tidak menggunakan metode-metode lain. Guru mengajar hanya mengejar target berupa materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Pemerintah pusat lebih mendominasi materi pembelajaran dengan muatan kurikulum nasional sebanyak 80. Sedangkan pihak daerah yang pada hakikatnya mengetahui keadaan, kebutuhan dan potensi wilayahnya hanya mendapat kesempatan 20. Materi yang diberikan terkesan overload, sehingga yang terjadi pengulangan-pengulangan materi. Hal ini juga menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan pikiran, namun juga kebosanan atau kejenuhan pada diri siswa. Kesimpulan, kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, antara pendekatan proses. Kurikulum 1994 diatur sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya bab 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Kependidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060-U-1993 dan TAP MPR Nomor 4-MPR-1999 GBHN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran.
Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan atau sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri, disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Kurikulum 1994 juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.